Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana mudahnya mendaftar PPDB di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara menggunakan handphone. Namun sebelum kita memulai ini, ada baiknya sebelum melakukan pendaftaran, ada baiknya berkas-berkas yang akan diupload sudah disiapkan dan disarankan pengisian formulir didampingi oleh kedua orang tua. Karena di dalam pengisian formulir ada data-data orang tua yang harus diisi. Dan pastikan juga surat pernyataan sudah di-print, ditulis nama, diisi dan ditandatangan. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita klik link yang akan diberikan di hari H oleh pihak panitia. Kita klik ya. Oh ya, video kali ini kita akan khususkan untuk jalur khusus, yaitu jalur afirmasi prestasi perpindahan orang tua dan anak guru atau staf di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Baik, setelah diklik link akan disarankan menggunakan web browser apa. Kita akan coba menggunakan Google Chrome. Kita klik Google Chrome-nya. Maka kita akan diarahkan ke formulir pendaftaran PPDB jalur khusus. Nanti untuk zonasinya akan dibuatkan video selanjutnya. Baik, apa yang perlu diperhatikan di sini adalah dibaca terlebih dahulu. Sebelum melakukan pendaftaran, pastikan berkas yang diperlukan sudah dipersiapkan. Kalau sudah siap, oke. Selanjutnya, memiliki nomor Telegram yang telah tergabung di grup Telegram. Jika belum bergabung, silakan klik link bergabung ini. Selanjutnya, email baru Gmail dengan format nama dan 3 digit NISN. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat. Di sini adalah keterangan email yang digunakan untuk mendaftar. Jika di sini bukan alamat email untuk pendaftaran yang menggunakan nama dan 3 digit NISN, maka kita akan klik ganti akun. Kita ganti akun, kita ganti misalnya saya pakai ini saja ya. Sembarang saja ya, beda. Nanti yang akan kalian pilih adalah yang alamat email yang sudah didaftarkan. Baik, di sini kalau yang belum membuat email ada tutorialnya, tinggal diklik. Kemudian kita next ke tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya adalah pendaftaran. Pendaftaran yang kalian lakukan, pendaftaran khususnya di jalur apa? Kita klik tanda panah ke bawahnya. Di sini ada 4 pilihan: prestasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan anak kandung guru SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Kita ambil contoh, kita jalur prestasi. Baik, setelah jalur prestasi, di sini nomor Telegram yang kita masukkan. Kita masukkan. Oke, setelah itu alamat email. Alamat emailnya tadi yang menggunakan format ya. Mbayu Nugraha 456@gmail.com. Setelah semuanya terisi, kita klik next. Baik, setelah diklik next, selanjutnya adalah proses penguploadan 4 surat pernyataan. Yang pertama adalah surat pernyataan kesediaan memfasilitasi anak dengan tab atau laptop. Nah, gampang sekali kalau menggunakan handphone. Yang pertama kita klik add file. Di add file kalau menggunakan handphone dan berkasnya belum di scan atau di foto, yang kita pilih adalah select file from your device. Nah, yang di device-nya ini karena kita belum mempunyai file, kalau kita pakai di sini, kalau di handphone saya adalah perekam video. Nanti kalau di handphone kalian mungkin berbeda, cari saja yang berhubungan dengan video atau foto. Kita klik, maka akan men-tag foto. Ketika men-tag foto, posisi tag foto itu harus lurus dengan dokumen yang akan kita foto.
Nah, ketika sudah lurus seperti ini, pastikan semua area tercover, kemudian pastikan semua terbaca. Oke, kalau sudah terbaca, kita klik, kita cek dulu apakah terbaca. Nah, kalau sudah misalnya diyakini filenya terbaca, maka kita centang. Kalau misalnya belum, misalnya belum, diulang kembali. Pastikan terbaca. Oke. Oke, kalau sudah baru kita centang. Nah, maka filenya sudah tersimpan. Di sini ada namanya, kemudian kita upload. Oke. Oke, selanjutnya surat pernyataan melengkapi surat bebas narkoba. Nah, sama, ini juga add file, kemudian select from your device. Nah, kita sama juga persisnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ngambil dari dokumen yang ada di handphonenya? Nah, tinggal kita select your device, kemudian pilih file, kemudian cari di mana filenya. Nah, kita misalnya ambil di Asus. Kita cari filenya letaknya di mana. Kita ambil contoh sembarang saja. Kita ambil foto, misalnya ini adalah berkas bebas narkobanya, kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita upload. Itu kalau cara mengambil filenya dari drive, dari handphone kita. Bagaimana kalau misalnya sudah tersimpan di drive? Bisa juga dengan cara kita klik My Drive. Nanti akan diarahkan ke drive kita. Nah, nanti kita pilih filenya. Silakan kita ambil contoh, saya ambil sini, tag. Kemudian kita select. Jadi banyak caranya ya. Nah, tapi langkah yang paling gampang saya sarankan kalau memang belum diupload, kita menggunakan tag foto saja. Select from, saya ulang lagi, perekam video. Kemudian dilihat seperti ini, di tag lurus. Oke, seperti itu. Kemudian dicentang upload. Baik, langkah pertama sudah selesai. Selanjutnya, setelah semua surat upload dan sudah dipastikan terbaca, kita klik next. Langkah kedua adalah mengisi biodata calon peserta didik. Di sini nama lengkap calon peserta didik. Misalnya saya ambil nama, gunakan saja huruf kapital semua. Muhammad Nugraha. Kemudian NIK-nya diisikan sesuai dengan NIK yang benar. Di sini saya sembarang saja nomornya. NISN-nya juga diisi dengan NISN yang benar. Kemudian jenis kelamin, pastikan L itu untuk laki-laki, sedangkan P itu untuk perempuan. Pilih, kemudian dipilih salah satunya. Setelah selesai, tempat lahir kita isi. Tanggal lahir di sini berupa tanggal, kita cari. Kita bisa cari tanggal lahir ya. Cari sampai tahun lahir kita. Misalkan lahirnya di tahun 2015 misal. 5 tahun baru ya. Kita ambil misalnya pendaftaran di 2013 misalnya, 2012 misalkan. Kita pilih bulan Juni tanggal 6, kemudian kita klik setel. Maka akan tersimpan. Kemudian berdasarkan kakak anak ke berapa, misalnya anak ke 3, jumlah saudaranya kita isi. Misalnya kalau misalnya kita 5 bersaudara, berarti dengan kita kan berarti jumlah saudara kita adalah 4.
Kemudian alamat lengkap sesuai kartu keluarga, nanti diikutin alamatnya. Misalkan saya isi Jalan MTSN RT 29. Isi ya, kelurahannya juga, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara, singkat aja. Kemudian alamat domisilinya, kalau alamat domisili sama dengan alamat kakak, kita bisa, cara tercepatnya adalah kita copy, kita salin, kemudian kita pastekan di alamat domisili. Kemudian di sini akan ada diminta ukuran baju. Ukuran baju di sini ada S, M, L, XL, dan XXL. Pilih sesuai dengan ukuran baju kalian. Misalnya saya pilih L, kemudian ukuran sepatunya dimasukkan. Ukuran sepatu ini berupa angka. Berarti misalkan ukuran sepatunya adalah 41. Saya tulis itu. Kemudian agamanya dipilih. Kemudian asal sekolah di sini adalah data asal sekolah yang ada di Penajam. Dipilih misalnya dari SMP berapa? Misalnya saya pilih dari SMP 4. Nah, di sini kalau kita cari sampai bawah, kalau misalnya kalian adalah dari SMP luar kota, maka yang dipilih adalah nanti sekolah di luar Kabupaten Penajam Pasir Utara. Misalnya saya dari luar Penajam, berarti saya pilih saja sekolah di luar Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ketika saya sekolah di luar Kabupaten Penajam Pasir Utara, maka di sini saya harus mengetik lagi asal sekolahnya dari mana. Misalnya dari SMP Negeri 21 misal Samarinda misal. Tapi kalau misalnya kalian berasal dari SMP di Penajam, maka kita cukup di asal sekolah sini. Kita cari daftar di sini, daftar sekolah yang ada. Misalkan dari SMP, kita pilih SMP 4. Ketika di sini adalah asal sekolah, maka yang asal sekolah di luar Kabupaten Penajamnya kalian kosongkan. Kemudian tahun lulusnya tahun berapa? Kalau misalnya tahun ini berarti tahun 2020. Nomor registrasi akte kelahiran. Berarti di sini dimasukkan nomor registrasi akta kelahiran. Nomor registrasi akta kelahiran itu ada di bagian atasnya. Nah, kita misalkan kita masukkan, biasanya kombinasinya, ntar saya lewat dulu. Kemudian upload akte kelahiran. Nah, saya akan tunjukkan. Kita buka ijazah, dokumen hidup. Nah, kita ambil contoh ya. Bisa dibesarin ya. Bentar, saya keluarkan dulu. Kita isikan nomor registrasi akta kelahirannya, biasanya ada di bagian atas atau di situ ada tulisannya nomor. Nah, kita sebar saja karena saya nggak ada contohnya. Kemudian upload akte kelahirannya. Select, misalnya kita tag foto lagi, tinggal di seperti itu. Kita ambil lagi, misalnya contoh ini. Pastikan terbaca ya. Kemudian kalau sudah semuanya sudah terisi, jadi ini kalau tidak salah ada 17 langkah pengisian formulir ini. Kemudian di sini upload foto 3x4. Nah, foto 3x4 yang diupload itu adalah file fotonya, bukan foto di foto lagi. Jadi kita, misalnya saya karena sudah naruh di drive,
Kita ambil fotonya. Di sini kita file foto yang sudah ada. Nah, seperti ini saya ada file foto. Jadi file fotonya ya, bukan foto di foto lagi. Kita pilih select. Nah, sudah. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian di tahap selanjutnya adalah berkas khusus afirmasi. Nah, jika kalian pendaftarannya jalur afirmasi, maka afirmasi ini diisi. Nah, nomor kartu keluarga Indonesia Pintarnya, KIP-nya, dan lain-lainnya. Tapi kalau bukan, berarti kita lewati saja. Kalau bukan, kita dari jalur afirmasi. Kalau afirmasi, kemudian kita next. Kemudian di sini adalah berkas khusus jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, kalau misalnya kalian adalah jalur perpindahan tugas orang tua, maka di bagian inilah yang diisi. Tetapi kalau misalnya bukan jalur perpindahan orang tua, kita lanjut lagi, kita next lagi. Kemudian di sini adalah berkas khusus anak guru SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Jika kamu daftar sebagai anak guru SMA Negeri Penajam Pasir Utara, maka kalau bagian ini harus diisi. Kalau bukan ya bukan. Di sini ada status anak guru staf diisi jika memiliki. Nah, berarti kita pilih SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Kemudian SK penugasannya di upload, kemudian nanti di sini poin tambahan yang diperoleh. Nah, berarti di sini nanti tinggal diklik wajib diterima karena anak guru SMA 2 ataupun staf itu wajib diterima sesuai peraturan. Oke, kalau misalnya bukan jalur ini, berarti kita kosongkan saja. Kita kosongkan, jangan diisi, nanti akan tidak valid nanti data kalian. Oke, karena tadi saya mencontohkannya jalur prestasi, berarti kita lewati. Nah, di sini forum pendaftaran PPDB selanjutnya di berkas khusus prestasi. Oke, karena tadi saya milihnya adalah mencontohkannya dengan jalur prestasi, di sini ada pilihannya. Prestasi yang saya miliki yang terbaik itu apa? Apakah akademik atau non akademik? Kalau misalnya saya mengikuti lomba OSN tingkat provinsi, misalnya dapat juara 1. Nah, kita klik akademik. Tapi kalau misalnya olahraga, berarti kita klik olahraga. Nah, setelah kita pilih akademik, kemudian selanjutnya adalah jenis prestasi. Jenis prestasinya ini apa keterangannya? Nah, di sini ada kolom J1. Di sini ada J1, J2, J3, R1, R2. Ini artinya adalah juara 1, juara individu 1, juara individu 2, juara individu 3, juara regu 1, juara regu 2 ya. Kemudian IP, NP, PP, KP, IN, NP, PNP itu artinya IP itu adalah internasional pemerintah, artinya kegiatan lombanya itu yang mengadakan adalah pemerintah. Kemudian tingkatannya tingkatan internasional. Kalau NP itu berarti tingkatannya nasional oleh pemerintah. PP itu berarti tingkat provinsi yang mengadakan juga pemerintah. Kemudian KP itu adalah tingkat kabupaten yang mengadakan pemerintah. Maksudnya pemerintah itu seperti misalnya yang mengadakan adalah dinas pendidikan atau semua yang berbadan pemerintahan. Kemudian kalau maksudnya INNP itu artinya internasional non pemerintah. Misalnya kan yang mengadakan hanyalah sebuah organisasi-organisasi non kepemerintahan. PNP itu adalah provinsi non pemerintahan. Jadi kalau untuk non pemerintahan itu hanya 2 yang diakui, internasional dan IN itu maksudnya adalah internasional dan nasional. Jadi internasional dan nasional itu digabung menjadi satu kalau non pemerintah. Sedangkan PNP itu P-nya itu adalah tingkat provinsi. Jadi tingkat kabupaten itu tidak diakui. Nah, misalkan saya juara 1 individu yang mengadakan itu pemerintah dan tingkat provinsi, maka saya akan kliknya di sebelah sini. Ya. Tapi kalau misalnya yang saya juara satunya tingkat kabupaten, berarti di sini. Ini di Jadi dipilihnya nanti salah satu saja.
Nah, ini keliru, nanti diperbaiki lagi ya. Nah, kalau misalnya regu berarti yang dipilihnya di bagian regu. Ya, nanti ya, ini hanya akan bisa terpilih satu saja, ini belum terbaiki, nanti akan diperbaiki, mohon maaf. Selanjutnya, poin tambahan yang diperoleh, kemarin berdasarkan data itu kalau saya juara 1 tingkat provinsi, maka poin yang diperoleh adalah 70. Nah, berarti saya pilih di sini choice 70. Kita ada isi sesuai dengan ini, karena nanti akan diverifikasi oleh panitia. Kalau misalnya tidak ini, maka daftar pendaftarannya bisa tidak valid, tidak akan di-approve. Kemudian selanjutnya adalah upload sertifikat peserta. Nah, kalau kita upload lagi, caranya seperti apa ya? Caranya seperti tadi juga, sama saja. Misalkan saya masih tag lagi, kita tag lagi. Oke, setelah selesai kita upload sama seperti tadi langkahnya ya. Oke, kemudian kita next ke tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya adalah biodata orang tua. Di sini dituliskan nama orang tuanya siapa, nama ayahnya, diisi dengan benar. Misalnya saya pilih Wawan, nama ibu adalah Sri. Nik ayah nanti diisi sesuai dengan yang benar. Kemudian nik ibunya juga diisi. Tanggal lahir ayah nanti diisi juga ya, sesuai dengan tanggal lahir ayahnya. Biar cepat, tanggal lahir ibu juga disesuaikan. Kemudian pekerjaan ayah di sini ada semua. Kalau misalnya sudah meninggal berarti yang dipilih sudah meninggal, atau kalau misalnya pekerjaannya itu adalah tidak bekerja, nanti tidak kita pilih ada di sini tidak bekerja. Mana ya? Tidak bekerja. Kalau misalnya tidak ada di sini daftarnya, berarti kita pilih lainnya. Gitu. Pekerjaan ibu misalnya, ibu di rumah aja, tidak bekerja misalnya. Kemudian penghasilan ayah di sini ada tidak berpenghasilan, kurang dari 500.000, 500 sampai 999.999 dan seterusnya. Nanti dipilih saja, disesuaikan dengan kenyataan. Di range mana, misalnya dipilih 2 juta sampai 4 juta. Penghasilan ibu tidak bekerja berarti tidak berpenghasilan. Kemudian pendidikan terakhir ayah apa, dipilih di sini. Misalnya D4 atau S1. Pendidikan terakhir ibu misalnya D4 S1 juga. Kemudian nomor handphone ayah diisi dengan benar, nomor orang tua, karena ini penting sekali untuk validasi data. Diisi kemudian nomor handphone ibu juga diisi dengan baik. Kemudian nomor kartu keluarganya diisi. Setelah diisi kemudian upload kakak juga. Ini wajib ya. Upload kakak dengan cara yang tadi. Saya biar cepat saja. Jadi ada 2 cara kan tadi mengupload. Kemudian kita next ke tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya adalah formulir pendaftaran PPDB jalur khusus. Ini adalah tentang input nilai semester. Nah, baru kita akan inputkan nilai semester. Kita masukkan nilainya misalkan sesuai ya, disesuaikan dengan kenyataan. Misalkan saya isi saja di sini karena contohkan saja. Jadi pengisian nilai ini nilainya hanya ada nilai bilangan bulat ya, tidak ada koma. Jadi kalau misalnya nilai kalian misal di rapotnya adalah 87,6, berarti kalian bulatkan menjadi 88. Jadi pembulatan, tapi kayaknya nggak ada kalau sudah rapot ya. Nah, kita isi semuanya. Ya agak lama sih, karena semua nilai rapot nilainya. Nah, nilai yang dimasukkan di sini adalah nilai pengetahuan ya, bukan nilai keterampilan. Jadi yang dimasukkan di
sini adalah nilai pengetahuan. Kemudian yang diupload juga fotonya itu adalah foto nilai pengetahuannya saja. Jadi satu lembar yang ada nilai pengetahuannya saja kita foto kayak seperti yang tadi. Kemudian kita upload. Setelah masuk, kita lanjutkan ke selanjutnya. Di selanjutnya input nilai semester 2 juga sama. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak saya dari MTS? MTS itu nilai agamanya tidak satu tetapi banyak. Nah, kalau misalnya nilai agamanya lebih karena di MTS itu ada spesifikasi nilai, agama, mata pelajaran agama, nanti itu di rata-ratakan. Rata-ratanya berapa dimasukkan ke nilai agama. Misalkan kita masih 80-an ya. Biar cepat kita jadi disesuaikan dengan kenyataan. Di sini hanya mencontohkan saja. Kemudian add filenya juga dipoto yang hanya satu lembar nilai pengetahuan saja di semester 2. Lanjut. Jangan sampai keliru ya, hati-hati ketika mengisi validasi data. Isi lagi, saya pause dulu. Baik, kita sudah sampai ke semester 5. Di semester 5 sudah kita masuk kita next ke nilai selanjutnya. Nilai selanjutnya di sini adalah nilai ujian sekolah. Jadi yang dimasukkan di sini adalah nilai ujian sekolah. Sama seperti nilai rapot tadi. Jadi kalau sudah nilai ujian sekolah sudah dimasukkan semua, di sini ada SKHU atau SKHU sementaranya kita upload. Setelah diupload, kita next ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah mengupload SKL. Sama seperti tadi caranya. Ini saya percepat saja. Kemudian setelah upload SKL-nya, kita klik next. Nah, di sini adalah formulir peminatan. Kita masuk ke bagian terakhir adalah tentang formulir peminatan. Diisi, pilih salah satunya minatnya di mana, di MIPA. MIPA itu adalah IPA ya. Di MIPA atau di IPS. Jika di MIPA, berarti kita klik di MIPA. Kemudian, apa alasan Anda memiliki peminatan tersebut? Dijawab dengan sesungguhnya. Apa alasan Anda memilih peminatan tersebut? Misalkan, karena ingin jadi dokter misalnya. Ini kan alasan kalian. Terus pelajaran apa yang paling Anda senangi di SMP? Matematika. Pelajaran apa yang kurang Anda senangi di SMP? Ada nggak pelajaran yang tidak disukai? Misalkan bahasa Inggris. Nah, jika nanti tamat SMA, apa yang rencana Anda? Berarti kalau karena saya pengen jadi dokter, misalnya saya pilih kuliah. Oke, jika jawaban di atas lainnya, misalkan di sini tidak ada hanya ada kuliah, daftar, kerja, sedangkan saya nggak semuanya, ya udah pilih yang lainnya. Ketika kita pilih lainnya, maka kolom yang di bawahnya ini harus diisi. Tapi kalau misalnya kita pilih kuliah, ada di atas yang ini, kolom yang ini tidak usah diisi. Kemudian, jika Anda berencana kuliah, jurusan apa yang akan Anda pilih di perguruan tinggi nanti? Ya, kedokteran misalnya. Kemudian, cita-cita Anda ingin bekerja di bidang apa, sebagai apa? Cita-citanya ingin jadi dokter. Sudah? Setelah selesai semua data, ini tahap terakhir, kita klik submit. Diklik submit, akan diarahkan kalau misalnya udah selesai. Agak lama karena memang kita tadi banyak sekali yang diupload ya. Jadi ketika mensubmitnya agak lama. Jadi ditunggu aja. Tunggu. Oke, biar saya pause aja dulu sampai. Baik, setelah kita submit akan muncul seperti ini. Proses pendaftaran telah selesai. Bukti pendaftaran akan dikirim ke email yang dicantumkan pada saat pendaftaran. Paling lambat 1 hari setelah pendaftaran. Silahkan masuk grup Telegram calon peserta didik SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara yang linknya akan diberikan bersamaan email bukti pendaftaran. Jadi nanti setelah pendaftaran, setelah divalidasi oleh panitia, paling lambat 1 hari setelah pendaftaran, itu emailnya akan masuk, bukti pendaftarannya akan masuk ke email yang tadi dimasukkan.
Kemudian di situ juga ada link untuk masuk ke grup Telegram calon peserta didik. Nah, jadi sudah masuk ke calon ya, bukan di info PPDB lagi. Nah, kalau misalnya sudah sampai besoknya itu belum ada email, kalian bisa langsung menghubungi panitia di grup info PPDB. Mungkin itu saja tata cara pendaftaran PPDB jalur khusus. Mudah-mudahan dapat dipahami karena gampang sekali kalau menggunakan handphone. Jika menggunakan laptop, prosesnya sama saja, hanya nanti file-filenya disiapkan di laptop. Mungkin itu saja, semoga video ini membantu kalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2. Semoga kita bisa bertemu lagi sebagai siswa SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.